Diakhiri di mana pagoda yang dikeluarkan dari SMA Nanko dan pindah ke SMA Akashi. Nah, di episode ini kita bakal diperlihatkan bagaimana cara balas dendam yang sesungguhnya dari seorang Mitsuhashi kepada rivalnya. Yang bukan lain, the one and only rivalnya adalah Imai, cuy. Daripada penasaran, mending langsung aja masuk ke videonya, cuy. Skuy deh. Brody's got the chalk. Brody's got the chalk. Episode 7 ini diawali dengan Mitsuhashi yang melihat Tanigawa yang tiba-tiba ada di depan halaman sekolahnya. Ketika hendak menghampiri Tanigawa, terlihat Imai yang sedang memasukkan surat ke dalam loker miliknya Riko. Lalu, ketika Imai sudah pergi, Mitsuhashi pun membaca isi suratnya, yang berisi ajakan Riko agar menemui Imai di dekat toilet taman kota. Mitsuhashi yang kesal membacanya, langsung bergegas pergi untuk menggagalkan rencana tersebut. Ito yang melihat hal tersebut menjadi heran, lalu dihampiri oleh Riko yang menanyakan keberadaan Mitsuhashi. Lalu Ito melihat surat yang dibaca Mitsuhashi. Sesampainya Mitsuhashi di toilet taman, ia mengambil stik baseball dan berniat menggagalkan rencana Imai dengan memukulnya kepalanya Imai. Ketika hendak masuk toilet, Mitsuhashi menjadi syok karena melihat ada orang yang meninggal di dalam toilet. Lalu datang Ito dan Riko yang terkejut melihat Mitsuhashi, yang dikiranya sudah membunuh orang di dalam toilet tersebut. Mitsuhashi berkata bahwa bukan dirinya lah yang membunuhnya, tetapi terlihat di stik baseball tersebut ada darah, dan membuat Mitsuhashi makin panik, coy. Lalu datang Imai yang membawakan bunga untuk Riko, dan ia pun ikut terkejut melihat kejadian tersebut. Imai berkata bahwa orang yang meninggal tersebut adalah teman SMA-nya. Lalu Imai menuduh Mitsuhashi, dan Mitsuhashi pun membantah hal tersebut. Lalu terdengar sirene polisi yang membuat Mitsuhashi langsung pergi pulang ke rumahnya. Tiba-tiba di dekat rumahnya sudah ada dua orang polisi yang mencari dirinya. Mitsuhashi yang panik langsung lari dan bersembunyi dari kejaran para polisi tersebut. Lalu Mitsuhashi hendak lari ke rumahnya Riko, dan ternyata di rumah Riko juga sudah terdapat dua polisi yang tadi menanyakan tentang Mitsuhashi. Lalu Mitsuhashi mendengar perkataan ayahnya Riko dengan para polisi yang mengatakan bahwa Mitsuhashi adalah pengecut, suka ngomel, dan gak punya hati. Lalu ayahnya Riko berharap agar Mitsuhashi cepat-cepat ditangkap. Lalu di malam harinya terlihat Mitsuhashi yang sudah lemas karena selalu dikejar oleh polisi. Lantas hal itu membuat Mitsuhashi kelaparan. Di sini terlihat Mitsuhashi yang sedang mengintip emak-emak yang sedang masak. Dan emak-emak tersebut langsung kaget dan menyiram Mitsuhashi. Aduh, kasihan banget ya Mitsuhashi ini. Udah capek lari dari polisi ya kan, sekarang malah berurusan sama emak-emak. I'm not understand, man. Lalu Mitsuhashi ketahuan oleh polisi yang tadi dan langsung pergi meninggalkan emak-emak tersebut. Karena tidak punya tempat untuk persembunyiannya, Mitsuhashi pun lari ke kolong jembatan, cuy. Dan Mitsuhashi pun meratapi kesalahan yang selama ini ia perbuat. Dan tiba-tiba muncul bola api beserta orang yang tadi di toilet. Mitsuhashi yang panik langsung meminta ampun kepada orang tersebut. Dan ternyata sudah ada Imai dan teman-temannya yang melihat kejadian tersebut. Lalu Imai dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, cuy, karena melihat Mitsuhashi yang sudah masuk ke dalam jebakan Imai. Mitsuhashi pun langsung bengong, tidak berkata sepatah kata pun. Bahkan saat difoto oleh Tanigawa, Mitsuhashi pun masih bengong, cuy. Dan Imai berkata bahwa Mitsuhashi adalah orang yang bodoh. Dan Imai pun langsung menertawakan Mitsuhashi. Kesian banget Mitsuhashi, sampai nangis begitu, cuy. Di sekolah terlihat Mitsuhashi yang masih galau karena kejadian semalam. Ito pun memberikan lembaran tentang Mitsuhashi yang habis dikerjai oleh Imai. Lalu muncul Imai dari balik jendela dan langsung menyapa Riko. Riko yang melihat sikap Imai yang keterlaluan terhadap Mitsuhashi langsung berkata bahwa di mukanya udah ada coretan kematian. Dan Riko menyarankan agar Imai pergi sejauh-jauhnya, karena suatu saat Mitsuhashi pasti akan membalaskan dendamnya kepada Imai. Imai pun menjadi panik mendengar hal tersebut. Di ruang guru terlihat Mitsuhashi masih galau dan tidak bisa mendengarkan perkataan gurunya. Dikira Pak Tani kehipnotis, ini kenapa malah pangku-pangkuan, cuy? Terus dipeluk lagi sama Pak Moto.
Apakah ini yang dinamakan akhir zaman, cuy? I'm not understand, man. Amazing, amazing. Karena mencoba menghipnotis balik, Pak Tani pun berhasil menghipnotis. Tetapi yang terkena hipnotis malah Pak Noki, cuy. Jadi salah sasaran dia. Lalu Pak Sori langsung menepuknya. Dan Pak Noki pun langsung sadar bahwa dirinya tadi dihipnotis oleh Pak Tani. Scene berganti ke Imai yang memikirkan perkataan Riko dan Ito tadi. Tanigawa pun memanggil Imai. Dan Imai pun kaget karena melihat Tanigawa sudah merubah gaya rambutnya yang mirip dengan Ito. Tanigawa pun berkata bahwa ia takut kepada Mitsuhashi karena sudah membantu Imai menjebak dirinya hingga ia frustasi. Karena Tanigawa yang takut pembalasannya dari Mitsuhashi, hal tersebut membuat Imai semakin galau mendengarnya. Di atap sekolah terlihat Mitsuhashi yang sedang merenungkan dirinya. Setelah mengingat bahwa Imai yang mengejarnya, Mitsuhashi pun langsung menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Imai. Di tempat lain, Imai kaget karena Mitsuhashi melempar sebuah pot ke dirinya. Dan Imai yang tidak terima langsung mengejarnya. Sesampainya di atas, ternyata Mitsuhashi sudah berada di bawah gedung. Lantas membuat Imai heran, cuy. Di jalanan, Imai melihat sekumpulan anak kecil yang sedang memandangi foto dirinya yang diletakkan di dekat kotoran anjing. Dan membuat anak-anak ketakutan dan pergi meninggalkan dirinya. Ketika hendak mencari Mitsuhashi, Imai pun malah bertemu anak Akashi. Ketika ingin menghindar, terlihat Mitsuhashi yang sudah mengambil ancang-ancang, lalu melemparkan sebuah kaleng ke kepala Satoshi, dan lari meninggalkan Imai. Akan hal itu membuat Satoshi mengira bahwa yang melempar kaleng itu adalah Imai. Dan Imai pun langsung dikejar oleh anak Akashi. Setelah berhasil menjauh dari Akashi, Imai melihat Mitsuhashi yang sedang mengatakan bahwa Imai adalah kotoran, sehingga membuat Imai kesal dan langsung mengejar Mitsuhashi. Lalu tibalah di suatu bangunan. Imai langsung masuk ke salah satu ruangan yang dimana ia kira di dalamnya ada Mitsuhashi. Ketika hendak keluar, Imai kaget. Gagang pintunya sudah tidak bisa dibuka. Lalu Mitsuhashi pun tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengurung Imai. Ketika memandang keluar, terlihat di sebelahnya terdapat Mitsuhashi, dan Imai pun meminta agar Mitsuhashi mengeluarkannya. Mitsuhashi yang ingin membalaskan dendamnya berkata bahwa Imai akan dimati di tempat ini. Lalu Imai pun berteriak sekeras mungkin. Sayangnya tidak ada orang di sekitar sana. Ketika hendak pergi, Mitsuhashi terkejut karena pintu ruangannya menjadi macet dan tidak bisa dibuka juga, cuy. Di sini terlihat mukanya Mitsuhashi yang panik, sehingga membuat Imai tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia bodoh karena terkena jebakannya sendiri, cuy. Lalu Mitsuhashi pun melakukan hal yang sama, yaitu berteriak sekeras mungkin. Dan Imai berkata bahwa Mitsuhashi tidak akan selamat, cuy. Geblek Imai, dibalikin Mitsuhashi. Di malam harinya, Imai terlihat merenungkan ucapannya yang berkata bahwa Mitsuhashi tidak bisa selamat. Padahal dirinya juga tidak akan selamat, cuy. Ketika di jendela, Imai bertanya kepada Mitsuhashi apa yang sedang dilakukannya. Mitsuhashi pun memperlihatkan makanan kaleng yang ia bawa. Akan tetapi, Mitsuhashi tidak bisa membukanya. Lalu Mitsuhashi bertanya kepada Imai apakah ada sesuatu yang dapat membuka kalengnya. Dan Imai pun menunjukkan sebuah pisau. Dan Mitsuhashi meminta agar pisau tersebut ia berikan. Karena Imai tahu Mitsuhashi itu licik, maka ia yang meminta untuk membukakan kalengnya dan dibagi bersama. Mitsuhashi yang merasa dirinya tidak dipercayai oleh Imai langsung membuang kaleng tersebut ke bawah, cuy. Mitsuhashi yang pasrah dengan keadaan meminta sekali lagi pisau tersebut kepada Imai agar memberikan kepadanya. Ini Mitsuhashi bener-bener dah. Ada aja akalnya buat ngeledek Imai. Amazing, amazing. Mantap. Setelah berhasil menarik kaleng makanannya, ia pun langsung membuka dan memakan makanan tersebut di depan Imai. Sambil mengatakan makanannya sangat enak. Imai pun sedih melihat Mitsuhashi melakukan hal tersebut. Setelah makanannya habis, Imai tertawa karena ia menunjukkan permen karet dan mengatakan bahwa permen karet tersebut dapat membuat dia bertahan lebih lama dibanding Mitsuhashi. Imai pun langsung masuk ke dalam dan diikuti oleh Mitsuhashi yang ternyata
pintunya bisa kebuka dong cuy. Bener-bener dah Mitsuhashi niat bener ngerjain si Imai. Di pagi harinya terlihat ada seorang wanita yang memberikan segelas air panas kepada Imai. Karena Imai sangat kehausan, ia pun langsung menghabiskan airnya. Dan ternyata wanita tersebut adalah hayalan Imai, karena dirinya sedang dehidrasi cuy. Lalu Imai memanggil Mitsuhashi dan menanyakan apakah dia sudah mati. Lalu muncul Mitsuhashi yang terlihat pura-pura lesu di depan Imai. Imai berkata kepada Mitsuhashi bahwa dirinya benar-benar haus. Dan Mitsuhashi pun menyarankan agar dia meminum airnya sendiri cuy. Dan Mitsuhashi pun memberikan gelas kepada Imai. Mitsuhashi yang kegirangan melihat Imai yang akan meminum sendiri. Imai pun berkata bahwa air tidak keluar karena selama seharian ia tidak minum air sama sekali cuy. Lalu keduanya pun sama-sama masuk ke dalam. Dan terlihat perbedaan keadaan antara Imai dan Mitsuhashi, yang dimana Mitsuhashi sudah mempersiapkan cemilan dan Coca-Colanya cuy. Imai pun curhat kepada Mitsuhashi bahwa dirinya akan mati, sehingga membuat Mitsuhashi yang lagi minum tiba-tiba keselak dan tertawa terbahak-bahak cuy. Mitsuhashi pun berkata kepada Imai bahwa sepatunya terbuat dari kulit sapi dan dapat dijadikan makanan untuk Imai. Karena sangat lapar, Imai pun langsung memakan sepatu tersebut hingga dirinya merasa enak cuy. Tiba-tiba Imai melihat Kyoko dan Akemi. Dengan kekuatan terakhirnya, Imai berteriak sekencang-kencangnya agar ia mendapat pertolongan. Akan tetapi Mitsuhashi juga ikut berteriak, sehingga membuat Kyoko dan Akemi tidak dapat mendengar apa-apa yang mereka katakan, dan lalu pergi meninggalkannya. Dan di sini Mitsuhashi mengeluarkan kulit pisang dan membagikannya kepada Imai. Karena sangat lapar, Imai pun terpaksa memakannya. Mitsuhashi yang melihat itu sangat-sangat girang cuy. Emang ada akhlak Mitsuhashi. Lalu Mitsuhashi mengeluarkan sebuah padi dan membaginya kepada Imai. Dan Mitsuhashi pun langsung mengabadikan kejadian tersebut. Melihat kebodohan Imai, Mitsuhashi pun langsung membenturkan kepalanya ke tembok. Lagi-lagi Imai diberikan kulit telur oleh Mitsuhashi. Emang dah, orang kalau lagi lapar, apaan baik pasti dimakan cuy. Haha, I can believe it man. Di malam harinya, Mitsuhashi mengeluarkan pancingan yang terbuat dari besi, yang bertujuan untuk mengambil tali yang ada di bawah. Karena Mitsuhashi berpura-pura lemas, akhirnya Imai bersedia untuk mengambil tali yang ada di bawah. Ketika kailnya sudah nyangkut, tiba-tiba Mitsuhashi turun ke bawah dan memotong tali tersebut, sehingga membuat Imai kaget dan langsung pingsan cuy. Dan di akhir episode 7 ini, terlihat Mitsuhashi melakukan hal yang sama terhadap Tanigawa. Lalu foto mereka pun tersebar di publik cuy. Dan episode 7 ini pun tamat. Kita lanjutin lagi episode yang ke-8 di video selanjutnya cuy. Oke? Thank you guys. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.